Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Bang dari RGS All Tutorials. Kita misi yang murah senyum yang gak bakalan ngeluh walau nggak di like, walau nggak di subrek, walau nggak diaktifin tombol loncengnya. So anyway, terima kasih banyak sobat RGS semuanya. Dan hari ini kita masuk ke ngobat session 3 ya. Rencananya hari ini gue bakal ngobrol bareng salah satu teknisi otodidak ya. Bagaimana kisahnya bisa menjadi seorang teknisi. Oke, simak aja terus, jangan kemana-mana, don't go anywhere, keep stay tune bareng RGS All Tutorial di sini bersama Ibeng. Nah Sobat RGS, seperti di awal video tadi, saya akan ngobrol bareng salah satu teknisi otodidak ya. Bagaimana kisahnya, dan tentunya pasti sangat menarik ya. Seperti di ngobat season 1 dan season 2 ya. Yang belum nonton ngobat season 1 dan season 2 silahkan lihat di atas ya. Jika kalian penasaran, ada 2 orang yang sudah saya ajakin ngobrol, dan salah satunya adalah pernah merasakan dibully ya, dan bagaimana dengan yang satu ini, simak sampai dengan habis kisahnya kenapa bisa menjadi seorang teknisi. Oke, kali ini saya berada di markasnya T Doang Channel ya, dengan nama counter Starcell. Oke, nanti kalian yang penasaran T Doang Channel itu yang dimana, nanti bakal saya share di deskripsi saya ya, untuk link channel YouTube-nya sendiri. Oke deh. Kali ini gue bareng Tommy Shalendra. Oke, tepuk tangan guys. Tommy Shalendra. Tom, Shalendra emang beneran nama lo? Jawa, Tommy Shalendra. Shalendra kan nama Jawa, Tom. Emang lo orang Jawa? Bukan bang, Shalendra itu salah satu marga loh. Salah satu marga? Kalimantan atau di Poso. Oh, Kalimantan atau di Poso. Emang ada keturunan dari Kalimantan atau Poso kah? Enggak. Gue jadi penasaran soalnya Shalendra itu setahu gua ya, kalau di zaman-zaman Majapahit itu ada yang namanya Shalendra ya. Saya lupa, tapi kalian yang pengen tahu tentang Shalendra nanti kalian search saja, karena sejarah saya nilainya 5 ya. Jadi jangan tanya soal sejarah dengan saya, oke ya. Tom, lo kan setahu abang belajar teknisi itu otodidak. Memulai karir jadi teknisi ponsel ini dari kapan, Tom? Kalau mulai mencoba untuk di ranah servis, mungkin awalnya dari jualan handphone bang, handphone second. Handphone second ya? Ya, Oh, hampir sama dengan kayak Andika ya, handphone second jadinya ya. iya bang, karena kan kita sering dapat second ya, awal bagus kan, kita udah cek. Ternyata trouble. Udah orangnya pergi, Handphonenya trouble ya, gitu ya. gitu, Bang. Oh, jadi awal beli dicek bagus, setelah mau transaksi trouble ternyata ya. Jadi itu yang membuat kamu harus bisa jadi seorang teknisi seperti itu ya. Ya bang, kalau kita sering nanya-nanya juga kan, akhirnya juga bisa bang. Akhirnya bisa ya. Oke, yang awal sekali ngebuat lo, oh Tom, lo mending jadi teknisi deh, itu siapa orangnya? Yang memacu lo buat jadi teknisi? Untuk awal bang ya. Atau mending lo jadi teknisi kayak gitu kan? Siapa? Kan pasti ada orang yang memacu seperti itu. Ada beberapa orang sih bang. Ada beberapa orang ya. Iya. Jadi kalau kita sebut nanti kan takutnya gimana ya? Tapi salah satunya itu abang ya. Salah satunya abang ya. Oh gitu ya. Oh, gue ngeracunin dia ternyata. Jadi Steve Jobs gue. Jadi Tom ya, kisah lo dari otodidak ya. Abang pernah juga lihat karir lo sebelum jadi seorang teknisi ya. Jadi pekerjaan yang pernah lo jalani sebelum menjadi seorang teknisi ponsel itu apa aja sih yang pernah lo lalui? Kalau yang lama sih bang, Kuli apaan? Kuli bangunan. Kuli bangunan? Beneran? Beneran. Jauh banget bro. Kuli bangunan ngebongkar handphone. Itu rumusnya di mana coba? Kalau dia otomotif mungkin ada ya rumusnya ya. Nah, dari kuli bangunan itu
bisa ngebongkar handphone, luar biasa kan. Kalian yang mungkin sekarang lagi ngojek online atau apa ya, mungkin kalian juga bisa bakal jadi teknisi kalau kalian emang serius ya Tom ya. Iya bang. Nah terus setelah jadi kuli apa lagi Tom? Jadi apa tuh? Kita ikut mobil bang, ikut mobil batu pasir. Mobil batu pasir. Statusnya sih masih kuli juga. Masih kuli juga. Ya tapi kan beda. Itu kan sudah ada peningkatan lah ya. Peningkatan atau penurunan. Pokoknya intinya sudah beda pekerjaan ya. Gitu, bang. Nah, terus dari sana ke coba untuk jualan buah. Oh pernah jadi tukang buah juga. Pernah ikut zamannya jual koran, nyemir gitu bang. Oh pernah juga. Gila, hampir sama juga kasusnya sama gue ya. Tapi nantilah ya kalau yang mau tahu kisah gue, nanti siapa tahu ada yang bakal buat program seperti ini juga dan bakal wawancara sama gue bakal ceritain sejarah hidup gue ya. Pahit manisnya hampir 11-12 lah sama Tommy. Selain dari itu pekerjaan itu maksud abang, ada lagi nggak kerjaan-kerjaan lain sehingga kamu sampai saat ini fokus jadi teknisi ini, fokus. Sekarang kan udah fokus tuh. Nah kan? Pernah sih ikut airbrush sama kakak sendiri. Oh ikut airbrush di kakak sendiri. Kakak yang airbrush apa lo yang airbrush? Kita masih tetap jadi pembantunya bang. Bagian ampas gitu ya. Tapi kan ampas itu sangat penting loh di dunia painting, karena abang juga pernah jalani dunia painting. Kalau yang amplasnya goblok itu jadinya bakal jelek loh ya. Jadi tukang amplas itu salah satu kunci dari bagus enggaknya sebuah painting ya. Jadi Tommy pernah ikut kakaknya sendiri itu nge-painting, bantu nge-airbrush ya, tapi dia di bagian amplas. Jadi kalau bagian amplas itu krusial banget kalau di dunia painting. Kalau ngamplasnya jelek itu udah dipastikan airbrushnya jelek juga. Bisa jadi bergaris, bisa jadi berbentuk siring. Itu kuncinya ada di pengamplasan tadi ya Tom ya. Pengamplasan dempul lah seperti itu ya. Dempul kamu juga nggak? Dempul awal sih nggak bisa kan. Tapi lama-lama diajarin. Kenapa nggak belajar airbrush kepalangan sama lebih nikmat di servis kayaknya. Lebih nikmat di servis ya. Tuh bayang, lebih nikmat di servis ya. Nikmatnya di servis itu apa? Coba abang mau tahu nikmatnya di servis itu apa sih? Dicoba dulu bang. Dicoba dulu biar tahu nikmatnya ya. Tapi kalau gagal biasa lah ya. Ya udah oke. Kalau gagal itu biasa. Udah tahu kan nikmatnya di servis, hingga si Tommy memutuskan untuk fokus di servis handphone. Yang awalnya jual handphone sekarang udah mulai fokus stok part juga ya Tom ya. Ya guyur-guyur bang. Stok part ya, bantu teman yang kalau mau cari-cari spare part juga ready lah ya di tempat Tommy ya. Keuntungan kalau nyetok spare part itu kalau kita perlu bang. Jadi, intinya nyetok buat pribadi sendiri ya, dulu kan seperti itu kan ya. Tapi kalau ada teman-teman yang cari tetap dibantu juga seperti itu ya. Oke, itu saling bantu itu memang bagus sekali ya. Jadi udah berapa tahun menjalani profesi ini Bang? Baru bang. Udah berapa tahun kira-kira? Kalau servis Yang fokus banget di servis. Ya fokus banget bang ya. Bisa dibilang baru satu tahun setengah. 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah dan sekarang udah menikmati hasilnya lah ya intinya ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah udah menikmati hasilnya dari dunia servis yang selama ini di handphone gonjang-ganjing. Tapi banyak ruginya kan kalau di handphone. Tapi sebelumnya bang ya, sebelum masuk ke ranah servis beneran, jadi 4 tahun sebelumnya itu kita bongkar handphone sendiri lah. Belajar sendiri. Praktek ya. Gagal nanti kasih ke abang kayak gitu. Ya gitu lah bang. Ya, sambil kasih kan sambil nanya. Jatuhnya sempet nyaloh lah ya, sempat jangan, jadi calo kayak gitu awalnya karena calo ngelihat peluang di dunia servis ini tadi, tapi dia nekat buat belajar. Cuman belajarnya nggak pakai handphone user kan? Nggak ya, handphone yang emang benar-benar rusak yang bakal dibongkar sama lu sendiri kan, seperti itu. Untuk handphone rusak kan mudah, kita tinggal cari di kan sekarang tuh kan di Facebook ramai tuh bang, jual beli handphone. Iya benar-benar. Jadi kan kita tinggal browsing aja atau kita post cari handphone bangkean gitu ya. Itu yang buat praktekan berarti ya. Gitu. Susah nggak sih menurutmu? Untuk praktek Di awal maksud abang, di awal meniti karir susah banget nggak? susah sih bang. Susah ya? Iya, Bang. Meneteskan air mata kah? Benar bang.
Aduh, ya sampai netesin air mata itu kenapa orang bisa, gua nggak bisa, seperti itulah ya kira-kira ya. Terus jadi kan kalau udah pasti lah ya otodidak 1,5 tahun. Nah, pernah nggak kamu ngalamin pas lagi nanganin handphone user mati di tangan kamu? Pernah? Apa yang terjadi? Kebetulan handphonenya kan handphone baru bang, jadi nggak ada udah nanya-nanya sana sini, nggak ada pakaian atau secondnya kan? Ya. Otomatis order bang. Order apaan yang diorder? Handphone barunya. Astagfirullah, ganti handphone baru jadinya. Mau nggak mau ya? Iya bang. Jadi ngomong ke usernya gimana? Nggak usah kasih tahu bang. Oh, nggak usah dikasih tahu tapi, Ya, enggak kan waktu kita ngeganti. Kalau handphonenya mati kita kasih tahu bang. Tapi kita usahakan untuk hidup kan. Masih nggak hidup handphonenya, otomatis kan usernya terus nanya tuh. Dan akhirnya kita bilang kita bakal tanggung jawab. Oh gitu ya, kita bilang kita bakal tanggung jawab. Oke, sobat RGS, mengingat waktu azan kita break dulu sebentar ya, iklan dulu sebentar. Jadi nanti kita sambung lagi obrolan sampai dengan azan selesai. Oke. Ngopat Ponsel, ngobrol bareng teknisi ponsel. Keep stay tune. Oke, sobat RGS semuanya, tadi kita break dulu sebentar ya karena emang kebetulan waktu azan ya, jadi kita menghargai waktu azan. Ya intinya kalau waktu azan stop dulu lah ya, untuk kerja atau untuk apa. Ketika waktu azan itu mending stop dulu. Itu untuk yang agama Islam ya. Kalau yang di luar agama Islam ya terserah Anda mau lanjut, silakan lanjut. Tapi karena saya menghargai agama saya, maka saya stop dulu sejenak. Oke deh Tom, tadi kita udah dari masalah pernah matiin handphone user, ternyata pernah ya. Berapa kali Tom? Sekarang kayaknya masuk ke 3 bang. Masuk 3? Dan itu user udah tahu? Sudah bang. Sudah. Kondisinya nego-negoan sama user gimana? Minta waktu sih. Minta waktu ya? Oh, sama dengan yang lain berarti ya, minta waktu untuk diusahakan nyala kembali seperti itu. Jadi kalau kita komunikasi sama usernya bagus, ya usernya bakal ngerti bang. Bakalan welcome lah ya seperti itu. Oke. Nah Tom, jadi kalau tadi kan kasar ngomongnya ya pernah matiin handphone user ya, pernah 3 kali. Terus pernah nggak lo selama menjalani profesi lo yang sekarang ini yang lo nikmati ya, teknisi handphone, lo pernah nggak dimarahin sama user? Ada bang, tapi mungkin karena miskomunikasi kan. Oh, miskomunikasi. Ya. Jadi gimana tuh awal ceritanya tuh? Awal masuk itu yang antar orang rumah. Jadi yang istrinya kayak gitu. Karena kita sudah menjelaskan ke istrinya atau orang rumahnya lah ya. Mungkin orang rumahnya nggak terima kan, pulang. Dan akhirnya malam tuh suaminya yang datang dengan emosi gitu kan. Itu awalnya apa? Sebenarnya sih handphonenya nggak masalah bang. Handphone udah bagus. Mungkin karena saya bilang tadi miskomunikasi itu, batok chargernya nggak ngisi. Oh, jadi kayak gitu. Batok charger yang punya dia yang ngisi, di punya kamu ngisi seperti itu. Nah terus gimana tuh? Jadi kan ya sudah dijelaskan ke suaminya, ya hampir kena tonjok juga bang. Hampir kena tonjok? Iya bang. Paksa pakai jurus-jurus karate Padang lah ya. Nggak sampai? Ya untungnya nggak sampai sih bang. Jadi terus gimana? Dijelasin dan dikasih tahu orangnya itu bawa ya batuknya ke counter dan kita tes. Kita kan benar-benar batok yang dia punya itu rusak bang. Batok itu bukan yang kelapa itu ya, batok itu kepala charger. Kepala charger ya. Kepala charger ya. Jadi biar kalian nggak penasaran, batok apaan sih kayak gitu kan. Tapi ada keuntungannya bang di peristiwa itu bang. Iya, gimana? Dan akhirnya saya beli charger baru. Aku charger bang. Jadi ada keuntungan di balik peristiwa tadi ya. Keuntungan, Walaupun bang. ngedongkol di hati Ya. tadi ya.
Kalau nggak mikir Terus sampai hukum, gue orang tonjokin juga kayak gitu ya. rumah saya udah panik bang waktu itu kan. Yang penting kita sama user ngomongnya santai, pelan, dan jangan dilawan. Kalau emang bermasalah kita tanggung jawab Jawab, seperti itu Bang. kan. Ya benar. Tapi nggak sampai setonjokan ya. Itu kejadian di konter yang ini apa konter yang lama? Yang lama sih bang. Kalau ini Masih kan lama. masih termasuk baru kan. Oh iya, karena di sini baru ya kayak gitu ya. Tapi kan alhamdulillah orang sudah pada tahu ya. Alhamdulillah ya. Jadi niti karir 1,5 tahun nggak gampang juga ya Tom ya. Ya bang. Panjang bang, walaupun cuma 1 tahun ya. Panjang berarti ya. Berasa ya. Iya. Beratnya itu udah terasa ya. Ketika mentok masalah iya. kayak gitu ya. Wow, panjang sekali men. 1,5 tahun aja dia berasa panjang, gimana kalian yang udah 10 tahun menjalaninya ya. 10 tahun, bahkan ada yang mungkin udah sampai 30 tahunan ya di dunia pengelasan handphone maksud gua, penyoderan bahasa halusnya, nyoder, tarik kabel jemuran ya. Kalau udah 20 tahunan itu mungkin kayaknya udah jenuh ya Tom ya. Iya. Biasanya seperti itu sih. Tapi kalau lihat, Tapi kan hampir rata-rata tuh setiap orang kan punya waktu tersendiri bang. Jadi saya pun mempunyai waktu tersendiri bang. Misalnya selama 7 tahun saya mencoba untuk servis bang ya. Jadi ya kita perlu perbaruan bang. pembaruan ya. Pembaruan apa tuh misalnya? Mungkin larinya supaya nggak jenuh sih bang. Servis tetap Servis Bang, tetap. ya. Nanti kita coba untuk hal-hal yang lain biar Planning yang lain Ya, seperti Bang. itu. Oh maksudnya ada ngintip usaha yang lain lah Benar, seperti Bang. itu ya, buat pelarian, refresh otak lah ya. Emang udah ada rencana membuka suatu usaha baru? bukan usaha sih bang, tapi mencari lubang keuangan yang lain bang. Lubang keuangan yang lain. Jadi ya jatuhnya seperti Ya, usaha lah ya. usaha. Udah ada prospek. Kemana rencananya? Jadi YouTuber bang. Kampret. Jadi YouTuber yang nggak usah ini tadi si kampret namanya nih ya. Aduh, sempatnya bilang jadi YouTuber bang. Gue udah nyimak banget. Kayaknya nih orang mau buka showroom mobil atau gimana ya, seperti yang cerita Andika kemarin, dia mau buka care wash, ternyata dia mau buka YouTuber. Jadi kemungkinan besar cari karyawan lah ya. Ya bang. Yo gitu, tukang editing kayak gitu ya. Abang siap kok Tom jadi editingnya. Yang penting hasilnya dibagi lah ya. Gue gak mau digaji bulanan sekian, gue maunya bagi income-nya kayak gitu. Tom, Iya bang. kalau dimarahin user berarti pernah berapa kali? Udah nggak tahu bang berapanya. Udah. Wah, baru setahun bro, tapi udah nggak hitung dimarahinnya. Tapi itu biasa ya Tom ya. Itu namanya perjalanan meniti karir. Kalau dimarahin ya jangan balik Karena marah. nggak semua orang itu paham handphone bang. Ya benar. Karena ada 1-2 orang yang sok tahu dengan Ya. handphone tuh kan banyak itu bilang, datang ke konter bilang, "Kak itu tolong di flash," padahal handphonenya mati. Di IC power bilangnya flash. No. Ih, enggak Kak, itu mati, gue lihat di YouTube lagi yang disalahin. Gue peringatin lagi ya untuk user nih yang nyaksiin channel servis handphone ya. Channel servis handphone, gue ingetin lagi ya buat kalian yang para user yang sering wah ini gue mau handphone gue rusak, gue searching dulu deh di YouTube bagaimana cara ngebenerinnya. Oke, yang kalian lihat gampang itu nggak segampang yang kalian lihat ya. Karena apa? Kami para teknisi itu udah dulu ngeriset ya. Itu udah lebih dulu ngeriset. Logikanya masuk handphone tipe baru, ngerestart, tapi yang dituju itu ke arah titik A. Misalkan salah satu kapasitor yang dicopot. Logikanya tanpa diukur itu udah bilang resistor itu yang short. Logikanya ya, itu logikanya. Coba copot resistor itu dan insya Allah nggak restart lagi. Berarti handphone itu sudah dikerjakan dan tinggal diupload ke YouTube dengan cara eksekusi, cara pengerjaannya seperti yang diupload seperti itu. Jadi intinya biasanya kami memecahkan satu masalah itu hingga 1 mingguan untuk tipe terbaru ya, dan bahkan tidak ketemu solusinya. Jadi buat kalian yang bilang, "Bang ini matot," gue lihat di YouTube seperti itu.
jangan salah bro, ya jangan salah sobat RGS. Apa yang lo lihat itu nggak segampang yang lo bayangkan, bener kan Tom? Contoh si Tommy, 1 tahun ngejalani otodidak tanpa guru, gimana perasaanmu? Baik bang. Pahit kan? Nah, gitu. Jadi saran gua kalau memang kalian pengen dalemi dulu, belajar teknik dasarnya dulu, jangan langsung hajar-hajar aja bilang ke teknisi yang senior dari lo bilang itu gampang ganti LCD bang, gue lihat di YouTube cuman pakai gosokan aja itu bisa. Buset, pakai gosokan. Lo pernah nggak ngebelah PS pakai gosokan? Setrikaan, sorry, ya. Yang nggak paham. Belum bang. Belum pernah. Ya, gue ada teman gue yang pernah uji coba pakai setrikaan. Dari 10 LCD itu yang selamat cuma 1 bro. Kebayang? Jadi nggak segampang itu, dan kebetulan emang yang di shoot itu emang yang sukses ya. Jadi jangan beranggapan gampang gantinya, nggak segampang yang lo lihat. Terus wah, harga LCD di Bukalapak murah, kok masang di sana sampai 300-an. Ya wajar lah bro, kalau kita masang belum tentu selamanya handphone itu normal. Terjadi trouble, LCD-nya pecah, kita ganti satu lagi. Bener nggak Tom? Bener kan? Kalau ganti satu lagi berarti hitungannya 2 toh. Nah gitu. Nah kalau yang merasa gampang ya pinjam aja alat teknisinya, sewa kayak gitu nggak apa-apa. Gue bisa bang kerjainnya bang, gue sewa aja alat lo bang, gimana? Itu pasti dikasih kok sama teknisinya. Tapi jangan, hati-hati diketawain sama teknisinya ya. Lo sambil ngebongkar lihat YouTube jadi diketawain nanti kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian mau belajarnya yang serius dulu ya Tom ya. Dan jangan takut rugi bang. Jangan takut rugi ya. Terus jangan bilang gue lihat di YouTube kayak gitu ya. Gue lihat di YouTube gampang gitu. Boleh sih bertanya bang ya. Pernah kan dikasih tahu sama teman. Kalau bertanya boleh ya Tom katanya. Tapi satu-satu bang. Maksudnya? Misalnya kita sedang mengerjakan apa ya, handphone mati atau mau pergantian apa, ya pokoknya kita tuh suka ya karena kita belum tahu apa-apa kan. Menanyanya panjang bang. Jadi kita menanya posisinya kita menanya tanpa titik dan koma bang. Langsung kayak orang mak-mak lagi marah lah ya. Ya. Kayak gitulah ya. Gitu bang. Jadi tempat kita bertanya otomatis dia kesel bang. Ngedumel. Padahal dia mau bantu karena jadinya nggak berniat mau bantu akhirnya. Kerjain aja gitu, sendiri goblok. Ya gitulah kurang lebih bang. Ya benar-benar. Ya kalau nanya ya nanya jangan bikin malu-maluin lah. Jadi ambil contoh ya, ini ambil contoh. Kalau emang enak yang dikerjain, lo bisa lihat cek nih di link atas. Ini gua ada nge-bypass pola Y91. Cek di komenan, ada yang bootloop dan ada yang matop di 9008. Padahal di gua itu down ya. Padahal di gua itu down, dan file yang saya kasih itu nggak ada yang saya rubah sama sekali. Nah jadi apa yang kalian lihat itu nggak segampang yang kalian bayangkan. Wah itu gampang, cuman butuh laptop 64 bit itu udah clear. Lo kalau mau clear bypass pola mah beli MRT, beli UP itu udah clear, udah pasti clear. Apalagi untuk tipe-tipe terbaru ya Tom ya, yang membutuhkan out bypass pola kudu pakai direct kan sekarang. Nah tuh bayangin nggak, lo paham nggak direct? Lo udah paham belum direct? Guyur bang. Guyur ya. Masih proses ya. Masih proses tahap belajar lagi ya. Tapi tetap dengan bukan HP user kan? Iya bang. Dengan barang-barang bangkean. Oke, dengan handphone bangkean. Ingat, dengan handphone bangkean bro, jangan handphone user lo garap. Lo bisa dibacok sama user. Ini si Tommy aja hampir kayak di Smackdown lah ya Tommy. Kebetulan badannya besar sedikit dari abang. Besar sedikit dari abang. Gue gak kebayang Tom, untuk kalau ditonjok sama dia roboh loh Tom. Abang bayangkan tubuhnya, badannya lebih besar dari abang, dan dia ya. Sopir truk bang. Abang paham kan sopir truk itu orangnya gimana ya? Gila, sopir truk itu kalau nganu baut ban mobil itu kerasnya bukan main loh bro. Itu kebuka sana dia. Jadi kalau ditonjok, lo kebayangin ini badan Tommy ini kalau ditonjok dia bakal roboh. Aduh, gue gak habis pikir bang. Lo kalau ditonjok roboh masuk rumah sakit, orang pasti masuk penjara dong. Udah pasti. Ya udah kan ya. Jadi, wah, ampun juga. Gue belum pernah sih sampai
ketemu user yang sampai mau nonjok kayak gitu. Tapi kalau emang bakal kejadi kayak gitu ya gue masang aja. Ya hitung-hitung buat beli spare part lah ya. CCTV siap bang. Iya, nggak perlu CCTV sih sebenarnya. Gue suruh dia tonjok aja bisa-bisa, nggak perlu gue kasih. Oh ini kalau kurang pakai apalah kayu, tonjok aja yang agak keras bro, bilang gitu kan. Terus kita piseng berangkat. Ya minimal kan kalau mau nggak sekolah di dalam, ya ada negosiasinya kan, bisa buat beli spare part kayak gitu. Itu sama kan. itu tuh bang. Dalam pengertiannya pencari uang denda ya. Ya seperti itu. Ya, lo tonjok gue mau damai ya sekian, nggak mau damai ya lo sekolah aja di dalam sana, yang tinggal tunggu nasib aja kan kayak gitu kan. Jadi suka duka lo Tom Iya bang. selama ngejalani profesi ini kurang lebih setahun setengah ya. Iya bang. Suka duka lo itu gimana sih? Kalau kita terjun langsung sih, kalau dibahas duka pasti ada bang. Ya duka. Tapi kalau mendalam nggak dukanya itu? begitulah bang ya. Tapi kalau kita ingat kembali bang ya, sukanya itu banyak bang. Sukanya banyak ya. Contoh simpel deh, sukanya apa? Paling sering itu setelah sobek nota bang. Jadi sukanya itu kalau sobek nota ya, cair Cair. kayak gitu ya, cair. Nota berapa? 300.000 kayak gitu kan, cair. Nih hitung-hitung bisa beli beras 1 karung nih di rumah ya gitu. 300.000 bang, modal 2,5. Kerja 5 hari. Kerja 5 hari ya, cuma dapat 50.000. Itu kadang-kadang udah dibilang user mahal banget kayak gitu kan. Padahal dia nggak tahu harga partnya berapa, bener kan? Ya, jadi lo tahunya cuma bilang mahal banget itu spare part IC Power di Bukalapak harganya 16.000. Bro, lo tahu nggak IC Power 16.000 itu dipasang nggak cukup 1 piece, bisa sampai 20 piece. Lo kaliin 16.000 kali 20 piece berapa? Bener bang. Bener kan? Nah itu gue pernah ngalamin soalnya. Beli yang harga 16.000, gue coba 20 piece, yang ke 20 piece baru hidup. Lo bayangin nih, ini udah gue bahas berkali-kali ya di acara ngobat Tom. Iya bang. Masalah IC Power yang gue bilang 20 piece itu. Jadi gue cuma ngingetin aja bahwa IC Power yang lo cek di Bukalapak itu yang harganya murah, gue pernah beli 20 piece dan akhirnya yang ke 20 baru hidup. Lo kaliin aja kalau 16.000 ditambahin ongkir itu berapa totalnya? 3-an bang. 300-an juga kan. Nah gue minta cuma 250.000, berarti gue nombok dong. Asli. Nah gitu. Tapi intinya gue yang penting handphonenya nyala, itu jadi kepuasan diri gue sendiri. Gue kalah nggak masalah, yang penting tuh handphone nyala, user seneng Tom. Itu kalau prinsip kerja abang seperti itu. Ya kalah 50.000 biasa lah ya, kalau 50.000. Jadi sukanya kalau pas lagi sobek nota, dukanya pas apa? Satu aja. Ya itu ganti handphone orang bang. Duka mendalam banget. Dalam banget. Dalam ada nggak sedalam-dalam apa kayak gitu kan? Posisi kerugian itu bang bisa membuat suasana rumah kacau. Ya mudah-mudahan itulah bang ya. Jadi posisinya Makan nggak selera, ya, gitu, Bang. rokok itu rasanya dari manis jadi pahit seperti itu kan? Gitu, Bang. Sama aja berarti nggak minyak ya. Duh gue ganti handphone user, ya Allah ya Allah. Tobat gue mau nyervis, rasa-rasa mau tutup ya. Udah deh gue berhenti aja lah. Dan mending gue jual handphone aja kayak gitu atau jual spare part lah ya. Iya bang. Lebih nggak beresiko kan? Ya kalau mau yang aman sih ya itu tadi jualan ya. Jualan kalau nggak mau jualan juga ada risiko dong. Jualan kalau jualan benda mati bang, yang nggak ada. Benda mati seperti apa? Misalnya ya kayak sekarang tadi kayak. Karena kan kalau dikalkulasi atau diperhitungkan dari harga jual dan harga yang retur itu masih tetap untung dari retur dan yang disiapin seperti itu ya. Jadi kalau mau aman jualan itu aja ya. Kalau memang barangnya bermasalah kan bisa diretur seperti itu ya. Ya benar. Kalau mau aman jualan spare part aja, lo nggak usah nyervis. Ya Tom ya. Nah lo nyervis, tahu-tahu ganti handphone user besoknya udah nggak ngelayanin servis lagi. Atau satu bang. Ya. Kalau mau aman sih sediakan konter dan sediakan anak buah. Sediakan tukang servis lah kasar ngomongnya seperti itu ya. Lo mau nggak nyervis di tempat gue kayak gitu ya? Nanti gue hasil bagilah ya checklist kayak gitu. Ya itu lebih bagus sih sebenarnya. Belum penting kita cari yang senior kayak gitu ya.
buat nenanganin masalah-masalah handphone user tadi. Dan ya. itu bisa sambil belajar. Itu bisa sambil belajar ya, guyur-guyur seperti itu ya. Atau kita mau ngedalamin dunia software, jadi softwarenya kita aja kayak gitu ya. Yang hardware disuruh temen aja. Jadi kalau teman matiin handphone, lo yang ganti kayak gitu. Nggak lama, tetap bagi ya, bagi. tetap bagi ya. Oke, dan orang yang paling berjasa selama lo menjalani profesi ini, orang yang paling berjasa nih ya. Paling berjasa dalam menjalani profesi teknisi. teman-teman lah bang. Teman-teman ya. Maksud abang yang paling berjasa banget satu orang aja. Yang benar-benar gitu. Ya, benar-benar berjasa lah. Karena si A gue bisa kayak gini ya kan, ada kan itu motivasi maksudnya orang-orang yang Boleh disebut motivasi. bang? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin salah satu motivasi dan sebagai contoh juga kan. Itu Bang Arif. Bang Arif ya. Bang Arif. Oke, Arif Virgosel ya. Oke, jadi yang memotivasi itu Arif Virgosel awalnya ya. Awal lalu dibantu sama bukan dibantu sih, mungkin salah satunya itu Erik. Oh, Bang Erik juga ya. Oke. Erik salah satunya Erik. Gue mau nyebutin nama panggilannya dia nggak enak, nanti dia nonton. Oke, tadi kalau kepikiran buat buka usaha lain apa kira-kira? Kalau Jangan YouTube ya, YouTube bukan usaha Tom. YouTube itu sampingan. Lu bilang YouTube usaha, kampret nih orang. YouTube bilang usaha. mungkin yang bisa bertahan lama itu seperti baju ya, pakaian. Pakaian ya? Menurut kamu, kalau itu pikiran nggak kamu bakal buka usaha? Pikiran nggak bang? Tapi mungkin karena kalau baju itu lebih ke cewek mungkin yang lebih bagus banget barangnya. Cewek ya? Kenapa harus cewek? Kayak jual-jual bikini, J-string kayak gitu ya, paling banyak dicari ya. Iya bang. Kalau wajah seperti ini jualan kayak gitu kan kurang pas. Kurang pas ya. Itu juga kampret. Tuh Tom, Ya, Bang. ya, lu ada saran nggak? Ini ya kan channel abang ini khusus buat teknisi-teknisi pemula yang baru mau belajar. Kira-kira lu ada saran nggak buat teknisi pemula? Saran Ya, walaupun lo juga masih pemula kan, maksud abang yang kalau lo kan udah mengerti lah sebagian seperti itu kan, maksud abang ya, yang baru mau mulai kayak gitu lo, sarannya apa? Kalau saran dari saya tuh sedikit ya. Perbanyak teman ya, dan selalu jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi ya, jangan sampai putus silaturahmi ya. Iya, Bang. Karena kalau putus susah nyambungnya kan. Iya bang. Aduh, kacau ya. Kalau putus emang susah sekali ya. Ngenyambung tali silaturahmi itu. Kalau udah negur aja udah males gua ya. Support paling besar nih Tom datang dari siapa? Orang rumah. Istri. Orang rumah, keluarga, Ya, mensupport ya. mensupport. Padahal kalau dari segi basicnya udah jauh ya, lo sama kakak-kakak lo ya, kakak lo ada yang di Airbus seperti itu ya. Ya. Sebenarnya lo bisa sih ngejalanin Airbus ya enggak ya? Cuman kan bersaing dengan kakak sendiri nggak mungkin. Untuk jualan jasa Bang, ya. Nah, Posisi kita ini kan posisinya penjual jasa Bang. Siapapun itu, bagaimanapun orangnya itu bisa. Dan bisa dicek di YouTube itu, bahkan orang cacat tuh masih bisa untuk servis. Benar. Kaum difabel ya, yang masih semangat ya, kita bisa cek juga orang. Kalau kalian semangat, intinya semua bisa dicapai dengan semangat kalian itu tadi ya, intinya ya. Dibuat kalian yang newbie, saran Tommy tadi jangan memutus tali silaturahmi, berbanyaklah teman. Dan kalau sudah putus tali silaturahmi itu sangat susah buat disambung. Jangankan pakai benang bro, pakai tali aja nggak mau dia disambung, beneran. Rusak tali silaturahmi, bisa sekaset rusaknya. Lo hitung aja kaset lo ada berapa. Tom, oke deh, thank you ya udah mau berbagi cerita suka duka lo selama menjadi teknisi ya. Walaupun baru 1,5 tahun menjalani, tapi alhamdulillah Tommy udah bisa menikmati hasilnya ya dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Berarti teknisi yang memang kerjaannya yang paling nyaman menurutmu ya. Untuk sekarang teknisi lebih cocok ya rasanya. Lebih menggairahkan hidup lah ya seperti itu ya.
dari keuntungan lah ya. Nanti tahu deh. Ya, Terjun ya. Terjun aja dulu, jalani aja dulu, nanti kalian tahu nikmatnya menjadi seorang teknisi itu seperti apa. Dan kalau dapat duka yang mendalam seperti Tommy tadi itu udah biasa ya. Setiap teknisi, sesenior-seniornya teknisi, walaupun 40 tahun dia menjalankan karirnya sebagai teknisi ponsel, itu pasti pernah mengalami yang namanya kerugian mengganti handphone user ya. Itu pasti, nggak mungkin enggak ya. Saya sendiri pun pernah mengganti handphone user, hanya kesalahan sedikit dan ternyata handphonenya nyala. Di depan user handphonenya nggak mau nyala, ya udah gue ikhlasin, tapi handphonenya udah masih bisa gue atasi, gue jual ya. Masalahnya sepele padahal tadi. Oke deh Tom ya, thank you so much udah meluangkan waktu bareng RGS All Tutorial ya. Terima kasih sudah bercerita suka dukamu di sini, dan semoga menjadi pelajaran buat sobat RGS yang menyaksikan ini semua, memacu mereka lebih semangat lagi untuk mengejar impian-impian mereka ya Tom ya. Oke deh, akhir kata itu tadi cerita kita bareng Tommy, pemilik channel T Doang. Yang penasaran buat channelnya silahkan cek di deskripsi, nanti saya sisipkan channelnya. Dan yang mau berkunjung ke markasnya bisa juga berkunjung ke Starsel di Jalan Imam Bonjol ya Tom. Ya, Bang. Imam Bonjol di Kabupaten Rejang Lebong, Curug, Bengkulu. Oke, itu saja dari saya. Ipeng pamit undur diri dulu, dan Tommy Salendra. Tommy Salendra, dia malu nyebutin namanya Tommy Salendra karena takut dibilang keturunan Jawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time man. Bye bye.